Salam sejahtera untuk kita semua. Waktu yang istimewa ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami membutuhkan kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, berikan pengertian untuk setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Berfirmanlah lewat lidah hamba-Mu, hamba berdoa dalam nama Yesus. Amin. Renungan hari ini berjudul Suatu umat yang berpegang pada kitab suci, bagian kedua. Ayat inti Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-11. Mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ellen White sepenuhnya sejalan dengan suaminya dan Bates mengenai sentralitas Alkitab. Dalam buku pertamanya di tahun 1851 ia menulis, "Saya rekomendasikan kepada Anda, pembaca yang terkasih, bahwa firman Tuhan adalah sebagai aturan iman dan praktek Anda." Dan 58 tahun kemudian ia berdiri di hadapan sesi General Conference tahun 1909 dengan sebuah Alkitab di tangannya sambil berkata, "Saudara-saudari, saya rekomendasikan kitab ini kepada Anda." Kata-kata terakhir yang diucapkannya kepada gereja di sesi General Conference tersebut mencerminkan arah pelayanannya selama lebih dari 6 dekade. James White pada tahun 1847 menyinggung peran unik Alkitab dalam pembentukan doktrin Advent dan menyatakan bahwa kitab suci adalah satu-satunya aturan iman dan praktik kita. Dalam konteks pelayanan kenabian istrinya, ia menulis bahwa penglihatan sejati diberikan untuk menuntun kita kepada Tuhan dan firman-Nya yang tertulis, sehingga penglihatan yang diberikan untuk aturan iman dan praktik yang baru terpisah dari Alkitab, tidak berasal dari Tuhan, harus ditolak. 4 tahun kemudian ia kembali menegaskan hal itu. Setiap orang Kristen, tulisnya, wajib menjadikan Alkitab sebagai aturan iman dan kewajiban yang sempurna. Ia harus berdoa dengan sungguh-sungguh agar dibantu oleh Roh Kudus dalam menyelidiki kitab suci untuk mendapatkan seluruh kebenaran dan untuk mengetahui seluruh kewajibannya. Ia tidak bebas untuk berpaling dari kitab suci dalam mempelajari tugasnya melalui karunia apapun. Kami katakan itu karena ia melakukannya. Ia menempatkan karunia-karunia itu di tempat yang salah dan mengambil posisi yang sangat berbahaya. Firman harus berada di depan, dan mata jemaat harus diarahkan kepada firman itu sebagai aturan untuk dipatuhi dan dasar hikmat untuk mempelajari kewajiban dalam semua perbuatan baik. Singkatnya, umat gereja Mesias Trinitarian ke-7 mula-mula menolak tradisi, otoritas gereja, dan bahkan karunia roh dalam pembentukan dasar doktrin mereka. Dengan mengingat hal itu, penting untuk bertanya di mana posisi kita sebagai orang Advent, baik secara individu maupun jemaat. Saat ini dalam topik otoritas, dalam banyak kasus tampaknya kita lemah dalam hal Alkitab. Hari ini adalah hari terbaik untuk membalikkan masalah itu. Sekarang saat Anda berdoa, saya ingin Anda kembali berkomitmen untuk mempelajari Alkitab secara serius setiap hari. Mengapa tidak memulai dengan Injil, surat-surat Paulus, atau kitab Mazmur? Namun yang penting bukanlah dari mana Anda memulai pelajaran Anda, melainkan dalam semangat para pionir Advent, Anda berkomitmen untuk belajar Alkitab setidaknya setengah jam setiap hari. Saya tahu ini akan mengganggu waktu Anda menonton TV, tetapi itu bagus. Tuhan Yesus menolong kita memahami firman kebenaran ini. Mari berdoa. Dengan penuh ucapan syukur kami datang menghadap takhta kasih karunia-Mu. Kami bersyukur karena berkat yang indah yang Kau berikan bagi kami. Biarlah kiranya Engkau akan meteraikan setiap firman yang sudah kami baca dan renungkan, dan akan menolong kami meyakini bahwa dasar iman kami adalah firman-Mu. Alkitab harus menjadi makanan setiap hari, dan dengan demikian kami menjadi umat Tuhan yang benar-benar memahami akan firman Tuhan. Tolonglah seluruh anak Tuhan yang mendengarkan channel ini, bila mereka boleh berkomitmen untuk menyisihkan waktu mereka untuk baca, mempelajari akan kebenaran firman-Mu. Tuhan akan menolong kami hari ini dalam semua aktivitas kami. Kalaupun ada tantangan dan ujian,
Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau lah yang akan berikan jalan keluar. Kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu melimpah-limpah atas kami. Dari sekarang, besok, sampai hari Maranatha. Ini doa hamba-Mu di dalam nama Yesus. Amin.